Kau bilang bisa memperbaiki mobil mewahku? Buktikan. Kalau berhasil, aku akan menikah denganmu. Itu bukan candaan. Itu tantangan langsung dari CEO termuda dan tercantik di kota ini. Dan yang dia tantang adalah tukang kebun di villa miliknya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik mobil rusak itu? Apakah ini tentang cinta? Atau ada rahasia yang jauh lebih besar? Asal dari kota mana kalian nonton cerita ini? Coba komen kotamu. Siapa tahu ada yang satu daerah. Sekarang, mari kita mulai bab pertama dari kisah yang akan membuat kalian tak bisa berhenti menonton sampai akhir. Hujan gerimis turun perlahan di pelataran villa mewah milik Nadine Wiraatmadja. Aroma tanah basah bercampur dengan bau bensin dan logam terbakar dari mobil sport elektrik warna hitam metalik yang terparkir miring di tengah halaman. Kap mesinnya terbuka. Asap tipis mengepul dari komponen dalamannya. Beberapa teknisi yang dipanggil sejak 2 jam lalu hanya berdiri di sekeliling, tampak kebingungan. Sudah kucoba semua protokol diagnostik, Bu Nadine. Gumam kepala teknisi dengan nada pasrah. Sistemnya terkunci otomatis. Bahkan kami tak bisa masuk ke dalam databasenya. Nadine, mengenakan jas blazer putih dan sepatu hak tinggi, menyilangkan tangan. Pandangannya tajam, penuh kekecewaan. Hujan membuat rambut hitamnya sedikit lembab, tapi ekspresinya tetap tegas. Bagi perempuan sepertinya, seorang CEO muda dengan reputasi keras, kegagalan bukanlah sesuatu yang bisa diterima begitu saja. Mobil ini adalah prototipe warisan ayahku, katanya pelan, tapi penuh tekanan. Bukan mainan eksperimen. Teknisi-teknisi itu menunduk satu persatu, lalu meminta izin untuk mundur. Nadine hanya melambaikan tangan tanpa bicara. Emosinya sedang terlalu penuh untuk sekadar mengucap terima kasih. Dari kejauhan, seorang pria berbaju lusuh tengah menyiram bunga Kamboja dengan selang air. Gerakannya pelan, teratur, seolah dunia di sekitarnya tak sedang terbakar frustrasi. Ia tak mengenakan topi pelindung seperti biasanya. Rambutnya basah, tapi ia tetap tenang. Alia, asisten pribadi Nadine, melirik ke arahnya. Itu Raka, tukang kebun kita yang baru 3 bulan kerja. Bisiknya sambil mendekat. Katanya dulu pernah kerja di bengkel, tapi saya gak yakin. Nadine mengalihkan pandang sejenak, lalu mendekat beberapa langkah ke arah pria itu. Suaranya keluar spontan, mungkin karena keputusasaan, atau sekadar sindiran pedas. "Hei, kamu!" serunya. "Kalau kamu bisa perbaiki mobil itu, aku rela jadi istrimu." Suasana hening sejenak. Beberapa staf yang masih ada di sekitar menahan tawa kecil. Kalimat itu terdengar seperti gurauan sarkastik, ejekan penuh arogansi dari atasan kepada bawahan. Nadine pun mengangkat dagunya, menantang. Namun Raka tidak tertawa. Ia mematikan keran air dan meletakkan selangnya dengan hati-hati. Tatapannya datar, tapi tidak dingin. Seperti seseorang yang sudah pernah melihat badai yang lebih buruk dari ini. "Boleh, Bu Nadine," jawabnya tenang. "Tapi jangan menyesal." Jawaban itu membuat semua yang ada di sana berhenti menertawakan. Nadine mengerutkan alisnya. Kalimat itu terlalu serius, terlalu yakin. Dan entah kenapa, menusuk sesuatu yang dalam-dalam dirinya. "Kamu pikir kamu siapa?" Nadine mendekat. Suaranya mulai meninggi. "Ini mobil prototipe berteknologi khusus. Bahkan tim teknisi utama kami angkat tangan." Raka hanya mengangguk kecil. "Saya tahu. Karena saya pernah merancang sistem seperti ini." Alia terpaku. Nadine terdiam sejenak, mencoba menilai apakah pria ini hanya bicara omong kosong atau menyembunyikan sesuatu. "Beri aku 1 hari," kata Raka. Kini matanya menatap langsung ke mata Nadine. Tak ada getar, tak ada keraguan. "Kalau besok pagi mobil itu menyala, saya tak minta janji apapun." Nadine mendengus. "Berani sekali. Baiklah, buktikan." Ia berbalik dan masuk ke dalam rumah tanpa menoleh lagi. Tapi jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Bukan karena marah, bukan karena penasaran, tapi karena ada sesuatu dalam sorot mata pria itu yang tak bisa ia baca.
Dan itu membuatnya resah. Di halaman yang mulai basah oleh hujan, Raka berjalan mendekati mobil itu. Ia tidak menyentuhnya langsung. Ia hanya berdiri sejenak, mengamati, memejamkan mata. Lalu berbisik pelan, seperti seseorang yang sedang bicara kepada masa lalunya sendiri. Maaf, saya harus menyentuh dunia ini lagi untuk terakhir kalinya. Sementara itu, dari balik tirai jendela kamar atas, Tante Rara memperhatikan semuanya. Matanya tak lagi muda, tapi masih tajam dalam menilai karakter orang. Ia tersenyum kecil, lalu berkata lirih, "Ada yang berubah di rumah ini, dan itu bukan cuma mobil yang rusak." Malam itu, Nadine duduk sendiri di ruang kerjanya. Lampu redup, gelas kopi dingin di atas meja. Ia membuka foto lama. Dirinya dan ayahnya di garasi, berdiri di samping mobil yang sama. Ia masih kecil, penuh tawa. Ayahnya mengelus kepalanya. Bangga. Mobil itu adalah satu-satunya peninggalan yang benar-benar berarti. Tapi kini, tak ada satupun orang yang bisa menghidupkannya lagi. Kecuali, mungkin, pria itu. Tapi siapa sebenarnya Raka Mahendra? Dan mengapa matanya menyimpan luka yang serupa dengan miliknya? Pagi akan segera datang. Dan Nadine belum tahu bahwa satu kalimat tantangan iseng yang ia ucapkan akan menjadi titik balik seluruh hidupnya. Udara pagi di villa itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Kabut tipis menggantung di atas rumput yang basah semalaman. Burung pun seakan enggan bernyanyi. Jam masih menunjukkan pukul 6.15. Tapi Nadine sudah terjaga sepenuhnya. Ia berdiri di balkon kamarnya, memeluk tubuhnya sendiri. Matanya menatap halaman di bawah, tepat ke arah mobil hitam yang sejak kemarin jadi pusat perhatiannya. Dan di sampingnya, berdiri pria itu, Raka Mahendra. Diam, fokus, dan nyaris tak bergerak. Sejak subuh, ia sudah ada di sana, membuka bagian bawah mesin, sesekali menuliskan sesuatu di buku kecil, sesekali menutup matanya seperti tengah mengingat sesuatu. Seolah-olah mobil itu bukan sekadar benda, tapi bagian dari dirinya yang hilang. Nadine memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, ia merasa aneh terhadap sesuatu yang sangat akrab. Mobil itu. Benda itu bukan sekadar kendaraan, bukan hanya proyek keluarga. Ia adalah penghubung terakhir antara dirinya dan mendiang ayahnya. Seorang insinyur brilian, tapi keras kepala. Lelaki yang membesarkannya dengan tangan dingin dan prinsip kuat, tapi menyayangi dirinya lewat hal-hal yang tidak terlihat. Seperti ketika ayahnya membawanya ke garasi untuk menunjukkan sistem penggerak elektrik yang katanya akan mengubah masa depan. "Mobil ini nanti yang akan jaga kamu kalau papa nggak ada," ucap ayahnya waktu itu. Dan ketika kecelakaan merenggut nyawa sang ayah 5 tahun lalu, mobil ini menjadi saksi bisu dari impian yang tak pernah selesai. Mobil itu pernah menyala, tapi hanya sekali. Dan setelah kematian ayahnya, tak satu pun orang bisa membuatnya hidup kembali. Teknologinya terlalu kompleks. Sistem pengamannya terlalu eksklusif. Beberapa bahkan bilang mobil itu tak ingin dinyalakan lagi. Dan anehnya, Nadine tak pernah benar-benar menyuruh siapapun membongkarnya secara serius. Sampai kemarin. Sampai lelaki asing itu menjawab tantangannya tanpa gentar. Dan menyentuh mesin itu seolah ia mengenalnya lebih dari siapapun. Alia masuk ke kamar tanpa mengetuk, membawa tablet dan laporan pagi. Tapi langkahnya terhenti melihat ekspresi wajah Nadine. "Dia udah di sana dari jam 5, Bu," kata Alia, pelan. "Saya lihat sendiri. Gak pakai sarung tangan. Tangannya luka dikit. Tapi dia gak peduli." Nadine tetap diam. "Dia gak kayak tukang kebun biasa, ya?" Alia ragu sejenak, lalu berkata, "Saya cari data dirinya tadi malam. Nama lengkap, alamat, riwayat kerja. Tapi cuma 3 tahun ke belakang. Sebelum itu, kosong. Seolah dia baru muncul entah dari mana." "Pelarian," gumam Nadine. "Atau orang yang menyembunyikan sesuatu?" Alia menggigit bibirnya. "Bu, boleh jujur?" Tatapan dia gak kosong, tapi kayak penuh dengan sesuatu yang disimpan rapat-rapat. "Saya ngeri, tapi juga kasihan."
Nadine menoleh. Tajam. Kasihan. Orang kayak dia nggak kelihatan sedang nyari untung. Tapi kayak nyari pengampunan. Jawab Alia. Di halaman, Raka membuka penutup sirkuit utama. Jari-jarinya bekerja cepat dan tepat. Tanpa ragu. Beberapa komponen ia pindahkan. Sebagian kecil ia lepas. Ia mengganti satu kabel dengan kabel miliknya sendiri yang dibawa dalam tas kain kecil. Wajahnya penuh konsentrasi, tapi matanya menyimpan sesuatu yang lain. Luka, penyesalan, dan kerinduan. Saat ia mengangkat panel logam terakhir, tangannya terhenti. Ada ukiran kecil di sisi dalam sasis. Sebuah inisial, WN. Raka menyentuhnya dengan lembut, seolah menyapa sesuatu yang lama hilang. Warno Nadine. Bisiknya lirih. Jadi ini milik kalian. Ada genangan dalam matanya. Tapi ia cepat menghapusnya. Ia tak boleh tenggelam dalam emosi. Tidak sekarang. Bukan di depan semua orang. Nadine turun ke halaman. Tumit sepatunya menginjak kerikil kecil yang basah. Raka tak menoleh. Ia tetap bekerja. Tapi saat Nadine mendekat, ia berkata tanpa menatap. Sistem keamanannya dikunci dari dalam. Bukan karena rusak, tapi disengaja. Nadine terkejut. Apa maksudmu? Mobil ini tidak pernah ingin menyala lagi, ujar Raka perlahan. Tapi bukan karena gagal. Karena dia disuruh diam. Kening Nadine mengerut. Kamu bicara seperti dia hidup. Raka menatap Nadine untuk pertama kalinya pagi itu. Mata mereka bertemu. Dan di sana, untuk pertama kali, Nadine melihat ketulusan yang menakutkan. Kadang sesuatu tak mati karena rusak, katanya. Tapi karena menunggu seseorang yang bisa membangunkannya kembali. Nadine tak mampu berkata-kata. Ada bagian dari dirinya yang merasa ditelanjangi oleh kalimat itu. Seolah Raka tak hanya bicara soal mobil, tapi tentang dirinya juga. Waktu menunjukkan pukul 7.30. Semua staf diminta mundur. Ini jadi urusan antara Nadine dan Raka. Hanya mereka berdua, dan mobil hitam di tengah halaman. Nadine duduk di bangku marmer dekat taman. Pandangannya tetap mengarah pada pria itu, yang kini tengah menutup kembali panel mesin, pelan-pelan. Seolah menghormati sesuatu yang sakral. Besok pagi, kata Raka singkat. Mobil ini akan bicara lagi. Lalu ia berjalan pergi ke arah belakang villa, tempat tinggalnya yang kecil di dekat rumah penjaga. Ia tak menoleh, tak meminta pujian, tak menyombongkan apapun. Dan Nadine hanya bisa duduk diam. Tangannya mengepal. Kalimat Raka terus terulang di kepalanya. Bukan karena rusak, tapi karena menunggu seseorang. Dan untuk pertama kalinya sejak kematian ayahnya, Nadine merasa mobil itu bukan hanya warisan teknologi, tapi penanda dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Sebuah kehilangan yang tak pernah ia pulihkan. Dan mungkin, jawaban yang selama ini ia tolak. Hening masih menyelimuti villa pagi itu. Bahkan saat mentari mulai menerobos jendela kaca yang besar di ruang makan. Nadine duduk sendirian di ujung meja, dengan secangkir kopi yang tidak disentuh. Biasanya ia akan membuka tablet dan membaca laporan keuangan. Tapi pagi ini, ia hanya menatap kosong ke arah jendela, ke halaman tempat mobil ayahnya berdiri, dan tempat Raka bekerja sepanjang malam. Ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Pria itu tak seperti siapapun yang pernah ia temui. Bukan hanya soal keberanian menjawab tantangannya kemarin, tapi cara Raka menyentuh mesin itu, seolah bukan hanya memperbaiki, tapi mengenangnya. Alia masuk perlahan sambil membawa berkas. Lalu berhenti saat melihat ekspresi Nadine yang tak biasa. Bu, semalam saya terus mikirin soal Mas Raka. Ujarnya hati-hati. Jadi saya coba gali lebih dalam. Nadine menoleh cepat. Tubuhnya sedikit menegang. Kamu dapat apa? Alia menarik napas panjang. Saya nggak temukan latar belakang dia di database manapun. Tapi saya coba pakai cara lain. Saya ambil foto Mas Raka diam-diam kemarin, lalu masukkan ke sistem pencarian wajah di forum-forum teknik otomotif lama. Ia membuka tabletnya dan memperlihatkan hasil pencarian. Sebuah foto muncul.
Pria yang sama, tapi lebih muda, memakai setelan jas, berdiri di sebuah seminar teknologi. Raka Mahendra, bisik Alia. Dulu dia dikenal sebagai salah satu perancang sistem penggerak elektrik paling revolusioner di Asia Tenggara. 5 tahun lalu, dia menghilang. Nadine menyambar tablet itu, meneliti lebih dekat. Di foto itu, Raka tersenyum. Tapi senyum itu berbeda dari pria yang ia lihat kemarin. Ada cahaya di sana yang kini telah padam. Apa yang terjadi padanya? Suara Nadine serak. Alia menelan ludah. Saya belum dapat semua datanya. Tapi ada satu berita lama. Tentang kecelakaan mobil uji coba di pameran otomotif. Salah satu insinyur utama selamat. Tapi satu korban tewas. Adik kandungnya. Hening. Nadine meletakkan tablet itu perlahan. Tangannya sedikit gemetar. Kenapa? Dia jadi tukang kebun. Suaranya nyaris tak terdengar. Alia hanya bisa menggeleng. Mungkin karena dia gak bisa lagi dekat-dekat dunia itu. Atau, mungkin karena dia gak pernah maafin dirinya sendiri. Sementara itu, di sisi belakang villa, Raka sedang mencuci tangannya di keran luar. Air dingin mengalir melewati luka-luka kecil di jarinya. Tapi ia tak mengeluh. Luka itu tidak ada apa-apanya dibanding luka yang ia bawa dalam diam selama 5 tahun terakhir. Ia menatap telapak tangannya. Dahulu tangan ini menyentuh papan konferensi, menulis rumus, mendesain sistem yang dikagumi banyak orang. Kini tangan yang sama menyapu daun, menggali tanah, dan baru semalam kembali menyentuh mesin. Allah, mengapa harus mobil itu? Ia menengadah sesaat ke langit. Tidak untuk bertanya, tapi untuk mengingat bahwa hidup yang ia jalani sekarang bukanlah hukuman, tapi pilihan. Siangnya, Nadine memberanikan diri mendekati Raka di taman. Ia berdiri di belakang pria itu yang sedang memangkas ranting. Raka. Pria itu berhenti, tapi tak menoleh. Apa benar kau dulu insinyur mobil elektrik? Hening sejenak. Aku tidak suka bicara soal masa lalu, Bu Nadine. Jawabnya pelan. Tapi kau sedang menyentuh bagian terdalam dari masa laluku. Desak Nadine. Mobil itu. Warisan dari ayahku. Satu-satunya bagian dari hidupnya yang masih bersisa. Kau harus jujur padaku. Raka menoleh perlahan. Matanya tidak marah. Tidak defensif. Hanya penuh dengan kelelahan. 5 tahun lalu, aku merancang sistem baru untuk mobil listrik. Lebih cepat. Lebih efisien. Tapi aku terlalu percaya diri. Aku mengajak adikku untuk ikut uji coba. Suaranya mulai berat. Aku pikir aku tahu segalanya. Tapi, ada satu bug kecil yang tidak kuperkirakan. Sistem pengereman tidak merespon saat kecepatan di atas 200 km per jam. Nafas Nadine tercekat. Adikku tewas di tempat. Dan aku, orang yang membuat mobil itu, selamat tanpa luka sedikit pun. Ia menunduk. Sejak hari itu, aku bersumpah tidak akan menyentuh mesin lagi. Aku buang semua kehormatan, semua proyek, semua masa depan yang katanya cerah. Aku pilih jadi tukang kebun. Karena hanya dengan menyentuh tanah, aku merasa cukup kotor untuk menebusnya. Nadine tak mampu berkata apa-apa. Kata-kata itu terlalu dalam. Terlalu jujur. Kau masih punya kemampuan yang luar biasa. Ucap Nadine akhirnya. Kau bisa menolong lebih banyak orang. Raka menggeleng pelan. Aku tak ingin lagi jadi pahlawan. Aku hanya ingin diam, dan dihukum dalam sunyi. Nadine ingin mengatakan sesuatu, tapi ia tahu, luka sebesar itu tak bisa disembuhkan dengan logika. Hanya waktu, dan kejujuran. Malam itu, Alia duduk di kamarnya sambil menggulir layar tabletnya. Ia menatap foto-foto lama Raka yang ia temukan. Ada satu yang membuatnya berhenti. Foto Raka muda, berdiri di samping seseorang, seorang pria tua dengan jas coklat dan kacamata tebal. Wajah itu ayah Nadine. Jantung Alia berdegup kencang. Ia mengambil ponselnya, tapi tak langsung menelepon. Ia tahu, kebenaran itu harus diungkap dengan hati-hati. Langit siang itu tampak kelabu, padahal tidak hujan.
Seperti atmosfer villa Nadine yang terasa berat sejak pagi. Udara tidak panas, tapi kering. Diam. Nyaris tanpa suara selain denting sepatu Dito yang baru turun dari mobil sport merah miliknya. Suara langkahnya menggema di pelataran batu, penuh keyakinan dan arogansi. Nadine baru saja keluar dari ruang kerja ketika melihat Dito berjalan ke arahnya tanpa diundang. Wajahnya penuh senyum yang dibuat-buat. Senyum lelaki yang terbiasa mendapatkan apapun yang ia mau tanpa harus bertanya dua kali. Nadine, sapanya ringan, seolah tak ada yang perlu dijelaskan. Aku dengar dari asistenmu, mobil warisan itu rusak lagi. Nadine menegakkan tubuhnya. Itu bukan sekadar mobil, Dito. Oh, tentu. Sentimentalitas. Aku mengerti. Ujarnya sambil menepuk pundak jasnya. Makanya kamu minta tukang kebun untuk memperbaikinya. Nada suaranya mencibir. Nadine mengangkat alis. Tatapannya mengeras. Aku tidak minta. Aku menantangnya. Dan dia menerima. Karena tidak seperti kebanyakan orang yang hanya tahu mengkritik. Dia benar-benar bekerja. Dito tertawa kecil. Merendahkan. Come on, Nadine. You're CEO of a multi-billion company. Kamu bisa punya akses ke semua teknisi terbaik. Sistem terbaik. Tapi kamu lebih percaya pria yang bahkan tidak punya nama di industri ini. Nadine melangkah mendekat. Nama? Kamu pikir hanya nama yang punya arti? Kamu pikir aku butuh seseorang yang tahu cara menjual citra? Atau seseorang yang tahu cara mendengar mesin seperti mendengar jantung sendiri? Dito terdiam sejenak. Matanya menyipit. Kau mulai terdengar emosional. Dan kamu mulai terdengar takut. Balas Nadine cepat. Itu pukulan telak. Dito menarik napas, berusaha mengendalikan ekspresinya. Aku hanya khawatir reputasimu tercoreng. Kau tahu bagaimana dewan direksi menilai keputusan personalmu. Aku tunanganmu, Nadine. Aku punya hak untuk peduli. Kau tunangan karena kontrak, kata Nadine tajam. Bukan karena pilihan hati. Dito menatapnya lama, kemudian tersenyum tipis. Baiklah, kalau itu yang kau inginkan. Tapi jangan salahkan aku kalau suatu hari kau sadar bahwa kau telah pertaruhkan lebih dari yang bisa kau bayar. Ia pergi tanpa pamit. Nadine berdiri diam. Perutnya mual. Kepalanya berat. Tapi yang paling menyakitkan bukan karena Dito marah, melainkan karena sebagian kata-katanya ada benarnya. Apa yang sebenarnya ia lakukan? Memperkenankan seorang pria asing menyentuh proyek paling pribadi dalam hidupnya. Bahkan, menyentuh emosinya. Di tempat lain, Raka berdiri di gudang penyimpanan villa. Ia sedang mencari beberapa kabel tambahan yang diperlukan. Tapi pikirannya tak tenang. Ia bisa mendengar sebagian pembicaraan tadi dari kejauhan. Suara Dito tidak bisa disalahartikan. Pria seperti itu tidak menyembunyikan rasa jijik terhadap orang sepertinya. Tapi bukan hinaan Dito yang mengganggu pikirannya. Yang membuat dadanya sesak adalah kenyataan bahwa ia peduli. Ia tidak pernah ingin dekat dengan siapapun sejak hari itu. Ia menutup dirinya, menyiksa dirinya sendiri dalam pekerjaan yang paling sepi agar tidak perlu menghadapi dunia. Tapi sejak Nadine membuka pintu itu, meski dengan tantangan sinis, ia mulai merasa hidup kembali. Dan itu membuatnya takut. Malam harinya, Tante Rara memanggil Nadine ke ruang duduk. Raka, pernah kerja dengan ayahmu, katanya pelan. Waktu ayahmu ikut proyek kerjasama lintas kampus dan startup, Raka masih mahasiswa akhir. Tapi sudah dikenal cemerlang. Mereka sangat akrab. Bahkan ayahmu pernah bilang, Raka itu seperti bayangan dirinya sendiri saat muda. Nadine menatap bibinya. Terkejut. Kenapa aku gak pernah tahu? Karena ayahmu tahu kamu akan besar dengan caramu sendiri. Dia tidak ingin kamu hidup dalam bayang-bayang orang lain. Tapi aku pikir, ini saatnya kamu tahu. Raka bukan orang sembarangan. Nadine menunduk. Matanya memanas. Aku gak tahu harus bagaimana. Tante, dia bukan hanya memperbaiki mobil itu. Dia juga memperbaiki sisi dalam diriku yang udah lama beku. Tante Rara tersenyum, lalu menggenggam tangan keponakannya.
Kadang, orang yang kita sangka datang hanya untuk sebentar, justru dikirim untuk menyelamatkan. Nadine terdiam. Air matanya jatuh. Tak bisa ditahan. Sementara itu, Alia masuk ke dapur untuk mengambil air. Ia melihat Raka duduk di pojok belakang. Menunduk, matanya merah. Ia ingin menyapanya, tapi langkahnya terhenti saat mendengar suara lirih Raka sedang bicara sendiri. Allah, kalau aku terlalu sombong karena menyentuh mesin lagi, jangan ampuni aku. Tapi kalau ini caraku untuk minta maaf atas nyawa yang tak bisa kuselamatkan, tolong, jangan cabut kekuatan ini dariku. Alia menahan napas. Ia mundur perlahan. Kali ini ia tidak takut. Ia terharu. Menjelang tengah malam, Nadine berdiri sendiri di garasi. Tangannya menyentuh kap mobil yang kini tampak utuh. Dalam hening itu, ia bicara sendiri. Kalau aku kehilangan mobil ini, aku akan kehilangan kenangan terakhir tentang ayah. Tapi kalau aku kehilangan dia... Ia tidak berani menyelesaikan kalimat itu. Jantungnya terlalu kencang berdetak. Pagi itu tidak dimulai dengan cerah. Matahari tertutup awan tipis, dan embun belum benar-benar mengering dari rumput. Tapi sesuatu di udara terasa berbeda. Ada kesenyapan yang nyaris sakral. Seolah-olah alam pun sedang menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Raka berdiri di samping mobil hitam yang kini tampak seperti baru keluar dari pabrik. Tangannya menyentuh kap mesin dengan pelan, penuh hormat. Ia tidak tergesa. Setiap gerakannya seperti ritual. Kabel terakhir sudah tersambung. Sistem pendingin sudah diatur ulang. Program utama telah ditulis ulang dengan kode yang hanya ia pahami. Napasnya berat. Bukan karena lelah fisik, tapi karena beban emosi. Mesin ini adalah simbol masa lalu yang pernah ia kubur dalam. Tapi pagi ini, ia akan membangunkannya kembali, dengan hati yang berbeda. Ia menoleh sejenak ke arah balkon lantai 2. Nadine berdiri di sana. Tak berkata apa-apa, hanya mengangguk pelan. Tak ada suara, tapi tatapan mata mereka cukup. Sebuah persetujuan yang tak butuh kata. Raka menunduk sejenak. Dalam hatinya, ia membisikkan satu doa pendek. Kalau ini jalan menuju ampunan MU, ya Allah, maka biarkan mesin ini hidup bukan karena kecerdasanku, tapi karena Engkau izinkan aku menebus kesalahan itu. Lalu, ia menekan tombol starter di bawah dashboard tersembunyi. Hening sejenak, lalu sebuah bunyi klik terdengar. Cahaya biru tipis menyala di sisi panel dalam mobil. Layarnya hidup. Sistem operasi khusus rancangan ayah Nadine perlahan bangkit seperti jantung yang kembali berdetak. Kemudian, mesin elektrik itu menyala. Suaranya tak meraung seperti mobil bensin biasa. Ia berbisik, halus, konsisten. Seperti suara napas seseorang yang kembali dari koma. Nadine menahan napas. Matanya membesar. Tangannya menutup mulut. Ia turun tangga nyaris tanpa sadar. Berlari kecil ke halaman. Ia berdiri di samping mobil, lalu memejamkan mata, mendengar suara yang sangat ia rindukan selama 5 tahun terakhir. Dia hidup, bisiknya. Dia benar-benar hidup. Raka membuka pintu mobil, mengundangnya masuk. Silakan, Bu Nadine. Rasakan sendiri. Nadine masuk ke kursi pengemudi. Kursi itu masih nyaman seperti dulu. Tangannya menyentuh kemudi. Monitor depan menampilkan nama akun. Nadine Wiraatmadja Authorized Access. Ia tersenyum, lalu menangis. Air mata itu jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menangis bukan karena gembira semata, tapi karena kenangan akan sang ayah menyeruak seperti gelombang besar yang menghantam hatinya. Ia bisa membayangkan suara ayahnya, tawanya, sentuhan tangannya saat menjelaskan teknologi ini. Semua kembali hidup, bersama mesin itu. Terima kasih. Isaknya lirih. Raka tidak menjawab. Ia hanya berdiri di luar, menunduk. Matanya ikut berkaca, tapi ia tahan. Ia tahu, ini bukan tentang dirinya. Ini tentang seorang anak yang akhirnya bisa kembali memeluk kenangan terakhir ayahnya. Alia datang dengan tergesa, melihat mobil menyala dan Nadine menangis di dalamnya. Bu, astaga, dia berhasil.
Nadine hanya mengangguk pelan sambil tersenyum dalam tangisnya. Alia menatap Raka tak percaya. Mas, ini lebih dari sekadar mesin hidup lagi. Ini keajaiban. Raka hanya mengangkat bahu kecil. Saya hanya bantu menghidupkan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah mati. Beberapa staf mulai berkumpul melihat keajaiban itu. Beberapa dari mereka bahkan bertepuk tangan pelan. Tapi Nadine segera bangkit keluar dari mobil. Ia berdiri di hadapan Raka, menatap pria itu dalam-dalam. Aku pernah janji, tapi kamu bilang, kamu tak mengharap balasan. Raka menatap matanya. Saya tak pernah memperbaiki sesuatu untuk mendapat hadiah, Bu Nadine. Bukan hadiah. Nadine menahan suaranya yang bergetar. Tapi penghormatan. Kamu menyelamatkan bukan hanya mobil ini, tapi satu bagian dari hidupku yang hilang. Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan, dan mungkin menyelamatkanku juga. Suara Nadine pelan, tapi menusuk jauh ke dada Raka. Ia menunduk. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Aku ingin tahu lebih jauh tentang kamu, ucap Nadine. Bukan karena hutang, tapi karena aku ingin mengerti. Raka menoleh. Mengerti? Nadine mengangguk. Apa yang membuat seorang insinyur jenius memilih menyapu daun dan sembunyi dari dunia? Raka menghela napas panjang. Karena dunia lebih mudah ditinggalkan, daripada harus melihatnya mengingatkan pada seseorang yang tidak bisa kuselamatkan. Beberapa saat berlalu dalam keheningan. Lalu, Nadine tersenyum tipis. Mungkin dunia juga sedang menunggumu kembali. Raka menatapnya. Untuk pertama kali, senyumnya muncul. Kecil, sederhana, tapi tulus. Senyum seorang pria yang selama ini hidup dalam kegelapan. Dan kini mulai melihat sedikit cahaya. Di kejauhan, di balik kaca mobilnya, Dito menyaksikan semuanya. Rahangnya mengeras. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar tentang mobil. Ini tentang sesuatu yang tidak bisa ia beli dengan status atau kekayaan. Rasa cemburu mulai tumbuh. Tapi bersamanya, ketakutan. Ia baru sadar, ada yang bisa menggeser posisinya. Bukan dengan kekuasaan, tapi dengan ketulusan. Dan itu jauh lebih berbahaya. Malam harinya, Nadine berdiri sendirian di garasi. Lampu gantung menyala temaram. Mobil hitam itu berdiri kokoh. Kini seperti bagian dari rumah yang hidup kembali. Ia menyentuh kemudi, lalu memejamkan mata. Pak, dia berhasil. Mobil ini hidup lagi. Tapi yang lebih mengejutkan, hatiku juga. Ia membuka matanya, menatap keluar jendela. Di sana, siluet Raka terlihat sedang menyapu pelataran, seperti biasa. Tapi kini Nadine melihatnya berbeda. Ia bukan tukang kebun, bukan mekanik sembunyi, bukan pelarian. Ia adalah sesuatu yang mungkin dikirim untuk mengisi ruang kosong yang telah lama ia abaikan. Dan untuk pertama kalinya, Nadine ingin tahu lebih jauh tentang seseorang. Bukan karena rasa ingin tahu, tapi karena perasaan. Langkah Dito terdengar berat saat ia memasuki ruang kerja pribadinya di apartemen pusat kota. Tangan kirinya menggenggam setumpuk dokumen hasil penelusuran yang ia bayar mahal melalui koneksi gelap. Di balik wajah rapihnya pagi itu, tersimpan niat yang jauh dari kata damai. Ia membuka satu map merah. Di dalamnya, tergeletak foto lama. Sangat familiar bagi yang mengikuti dunia otomotif 5 tahun lalu. Wajah muda Raka Mahendra terpampang jelas. Berdiri di samping mobil uji coba yang hancur total. Kaca pecah, bodi terbakar sebagian. Catatan di bawahnya tertulis tebal. Insiden Exprotype 207. Lokasi, sirkuit pengujian Andalas. Korban, almarhum Ray Mahendra. Status, lolos hukum, dicabut izin praktik. Dito mendecak pelan. Jadi itu sebabnya kau sembunyi. Namun alih-alih iba, yang muncul adalah senyum miring. Raka adalah bayangan yang makin hari makin mengganggu hidupnya. Bukan hanya karena Nadine mulai berubah sejak pria itu muncul, tapi karena untuk pertama kalinya, Dito merasa bukan lagi orang yang dikagumi.
Kekuasaan dan nama besar seolah memudar di hadapan ketulusan Raka yang tidak pernah mencoba menjual diri. Dan itu membuatnya takut. Takut kehilangan segalanya. Bukan karena kebodohan, tapi karena kejujuran orang lain. Di villa, Nadine duduk di ruang keluarga, memandangi tablet di pangkuannya. Ia sedang membuka ulang rekaman video lama, arsip peninggalan ayahnya. Di satu cuplikan, ia melihat ayahnya sedang berdiskusi dengan sekelompok pemuda, mahasiswa teknik, tampaknya. Lalu, wajah itu muncul. Raka. Lebih muda, lebih cerah, dengan semangat yang menyala di matanya. Nadine memelototi layar. Ayahnya terlihat menepuk bahu Raka dengan bangga. Ini dia anak paling jenius dari generasi kalian, kata sang ayah di video. Tapi jangan jadi besar kepala. Rak. Semakin kau paham mesin, semakin besar tanggung jawabmu. Nadine menelan ludah. Napasnya tertahan. Ia mengusap layar itu pelan, seolah ingin menyentuh masa lalu yang tak pernah ia tahu. Kenapa kau gak pernah cerita ini? Bisiknya. Rasa bersalah muncul di dadanya. Ia telah terlalu cepat menilai Raka, terlalu mudah menaruh jarak, padahal Raka ternyata bagian dari sejarah keluarganya. Dan kini, ia mulai sadar bahwa hidup sering menyembunyikan jawaban dalam luka. Termasuk luka milik Raka, yang ia pikir hanya milik seorang buruh biasa. Sementara itu, Raka berdiri sendirian di ujung kebun belakang villa. Di tangannya, buku lusuh berisi catatan lama miliknya. Ia baru saja menambahkan diagram kecil dari sistem mobil yang ia hidupkan kemarin. Tapi bukan itu yang membuat dadanya sesak. Yang membuatnya gelisah adalah sorot mata Nadine pagi tadi. Mata yang dulu hanya tajam, kini mulai lunak. Terlalu lunak. Dan itu berbahaya. Raka tahu, makin dekat ia dengan perempuan itu, makin besar kemungkinan luka lama akan terbuka. Dunia tidak pernah benar-benar melupakannya. Dunia hanya diam sementara, menunggu celah. Dan celah itu sekarang mulai terbuka. Alia datang tergesa ke arah Raka, memanggil namanya dengan nada tak seperti biasanya. Mas Raka, ada yang harus Mas lihat. Raka berbalik. Alia mengulurkan ponselnya. Di layar, ada berita online dengan judul besar. Ex-insinyur proyek mobil listrik mematikan terdeteksi di villa CEO Nadine Wiraatmadja. Ada foto Raka, diambil diam-diam saat sedang memperbaiki mobil. Dan artikel itu memuat kronologi insiden 5 tahun lalu, bahwa korban dari kecelakaan itu adalah adik kandung Raka sendiri. Dito sudah memainkan kartunya. Raka menatap layar itu tanpa ekspresi. Tapi tangannya mengepal. Siapa yang sebarin ini? Tanya Alia khawatir. Raka tak menjawab. Ia hanya membalik badan dan berjalan cepat ke gudang, menutup pintu dari dalam. Nadine baru saja selesai mandi saat Alia menerobos masuk. Tak sempat meminta izin. Bu, berita tentang Mas Raka sudah viral. Semua kantor media besar mulai memberitakan masa lalunya. Nadine menatapnya dengan tatapan campur aduk. Apa yang mereka katakan? Hal yang benar. Tapi, dipelintir jadi cerita kejam. Seolah dia pembunuh berdarah dingin. Nadine bangkit. Dito. Alia mengangguk. Dia takut posisinya digeser, tambah Alia. Dia pakai masa lalu Mas Raka untuk menjatuhkan Mas di depan publik. Nadine menutup matanya sejenak. Kepalanya berat, tapi hatinya lebih berat lagi. Aku harus bicara dengan Raka, katanya. Namun saat Nadine menuju gudang, ia mendapati pintunya sudah terbuka. Di dalam, kosong. Meja kerja Raka tak berisi apa-apa. Bahkan buku catatannya tidak ada. Ia pergi, tanpa pesan, tanpa salam, tanpa penjelasan. Nadine berdiri membeku. Tangannya gemetar. Kamu kabur, bisiknya pelan. Kamu lari lagi. Tapi kemudian ia sadar, ini bukan sekadar lari. Ini pengorbanan. Raka pergi karena ia tak ingin Nadine terbakar oleh masa lalunya. Karena ia takut, keberadaannya akan menjatuhkan Nadine di mata dunia. Dan kesadaran itu jauh lebih menyakitkan. Malamnya, Nadine duduk sendirian di garasi,
menatap mobil yang sudah kembali hidup. Tapi kali ini, mobil itu tak lagi terasa utuh. Karena orang yang menghidupkannya sudah tidak ada. Ia menunduk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berbisik bukan pada mesin, bukan pada foto ayahnya, tapi pada dirinya sendiri. Kalau aku berani bilang aku CEO yang kuat, kenapa aku diam saat seseorang melindungiku dengan cara terburuk? Air matanya jatuh. Tapi kali ini, bukan karena kehilangan kenangan, tapi kehilangan kesempatan untuk menebus kejujuran seseorang. Langit murung menaungi stasiun kecil di ujung kota. Bukan stasiun besar dengan deru kereta cepat dan hiruk-pikuk orang berjas, tapi stasiun tua, redup, dingin, dan sepi. Tempat-tempat seperti ini tidak menawarkan pelarian, hanya penundaan. Raka duduk sendiri di bangku kayu yang catnya mulai mengelupas. Di tangannya, buku catatan lusuh yang telah menemaninya selama 5 tahun. Jari-jarinya membuka halaman demi halaman, seperti mengusap luka lama yang belum benar-benar kering. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Atau mungkin, ia memang tidak ingin pergi kemanapun. Ia hanya tahu satu hal, ia tak bisa membiarkan Nadine hancur karena masa lalu yang seharusnya ia kubur sendiri. Ia menutup buku itu dan menunduk. Aku lelah. Tapi aku belum selesai. Suara mesin kereta terdengar dari kejauhan. Tapi Raka tetap duduk diam. Dalam pikirannya, satu wajah terus muncul. Ray, adiknya. Korban dari ambisi dan kesombongannya sendiri. 5 tahun lalu, Ray adalah segalanya. Adik, sahabat, dan rekan kerja. Ray tak pernah ragu mempercayainya. Bahkan saat semua orang meragukan prototipe berbahaya yang mereka bangun. Ketika sistem pengereman gagal dalam uji coba, Ray lah yang mengemudi. Raka lah yang memberi instruksi. Dan Ray lah yang tak pernah kembali. Orang-orang menyebutnya insiden. Rekan-rekannya menyebutnya kecelakaan. Tapi Raka menyebutnya hukuman. Sejak hari itu, ia berhenti jadi insinyur. Ia menolak semua proyek. Menutup semua pintu. Ia tak lagi menyentuh mesin. Tak lagi menulis kode. Ia memilih pekerjaan yang paling diam, tukang kebun. Karena hanya dengan menyentuh tanah, ia merasa cukup rendah untuk diampuni. Orang-orang berpikir ia melarikan diri dari dunia. Tapi sebenarnya, ia sedang menyiksa dirinya dalam keheningan. Hari demi hari, ia mencoba menebus dosa bukan dengan lari, tapi dengan diam. Namun semua itu berubah sejak Nadine datang dengan tantangan sinisnya. Tantangan yang ternyata membangunkan sisi dalam dirinya yang telah lama mati. Ia tak pernah berniat menerima. Tapi saat ia melihat mobil itu, mobil warisan ayah Nadine, rancangan yang nyaris identik dengan desain yang dulu ia kerjakan bersama Ray, ia tahu, ini bukan kebetulan. Mungkin, ini cara Allah membuka kembali pintu yang telah ia kunci rapat. Sementara itu, di villa, Nadine berdiri di taman belakang. Tempat favorit Raka. Angin sore menyapu rambutnya pelan. Ia memeluk tubuhnya sendiri. Sejak Raka pergi, villa terasa jauh lebih sunyi. Bahkan mobil yang dulunya jadi pusat perhatiannya, kini tak lagi penting. Yang lebih menyakitkan adalah diamnya. Kepergian Raka tanpa pamit, tanpa pesan, seolah menyiratkan bahwa semua yang terjadi selama ini tak berarti apa-apa. Tapi Nadine tahu itu tidak benar. Karena ia bisa rasakan perasaan yang perlahan tumbuh di antara mereka. Tak pernah terucap, tapi hadir dalam diam. Ia menatap ke langit, mengingat kata-kata terakhir Raka. Saya tak pernah memperbaiki sesuatu untuk mendapat balasan. Tapi kadang, hidup memberi kita kesempatan kedua, meski kita merasa tak pantas menerimanya. Nadine menahan air matanya. Ia tak ingin menangis. Tapi dadanya sesak. Tante Rara benar. Gumamnya. Dia bukan tukang kebun. Dia seseorang yang sedang mencoba memaafkan dirinya sendiri. Di stasiun, Raka akhirnya berdiri saat kereta datang. Tapi bukan untuk naik. Ia berdiri di ujung peron, memejamkan mata, membiarkan deru mesin menggetarkan tanah di bawah kakinya. Ia bisa saja naik, pergi, dan menghilang lagi. Tapi kali ini, langkahnya berat. Ia membuka buku catatannya sekali lagi.
Di halaman terakhir, kosong. Ia mengambil pena, menulis satu kalimat. Ray. Aku menemukan seseorang yang matanya menyimpan luka sama seperti kita. Tapi dia memilih berdiri. Mungkin aku juga harus berhenti diam. Kereta berlalu, dan Raka tidak ikut naik. Malam itu, Raka kembali ke rumah kecilnya di pinggiran kota. Rumah sederhana, tempat ia tinggal setelah meninggalkan semua. Di dinding, masih tergantung foto lama. Dirinya dan Ray, mengenakan jaket lab, berdiri di depan mobil uji coba. Senyum mereka lebar, penuh harapan. Ia menatap foto itu lama. Lama sekali. Lalu ia berkata pelan. Kalau aku terus menyalahkan diriku, aku akan kehilangan satu-satunya hal yang Ray percaya padaku, bahwa aku bisa bangkit. Ia berdiri, membuka lemari kecil di sudut ruangan. Di dalamnya, ada jaket lama, jaket lab Ray. Raka berdiri di depan gerbang villa dengan pakaian yang lebih rapi dari biasanya. Bukan jas, bukan kemeja mahal, hanya kaos polos abu-abu dan celana kain bersih. Namun sesuatu dari dirinya berbeda. Sikapnya, sorot matanya, cara ia berdiri di bawah cahaya pagi yang menghangatkan ubun-ubun. Pintu gerbang terbuka pelan. Nadine berdiri di ambang pintu utama villa. Tubuhnya membeku beberapa detik. Seperti tak percaya pada apa yang dilihatnya. Ia bahkan tidak sempat menyusun kalimat. Yang muncul pertama kali adalah napas terpendam yang akhirnya lepas. Kenapa kembali? Tanyanya. Suara nyaris bergetar. Raka menunduk sedikit. Karena saya sadar, pergi tak membuat apapun selesai. Saya cuma menunda luka, bukan menyembuhkannya. Nadine menahan emosi yang tiba-tiba membuncah. Ia seharusnya marah, seharusnya menuntut. Tapi yang keluar dari bibirnya justru, aku kira kau lari selamanya. Aku hampir lakukan itu, ucap Raka lirih. Tapi seseorang membuatku ingin berdiri lagi. Ayahku? Tanya Nadine pelan. Raka mengangguk pelan. Dan kamu? Keheningan menggantung. Tapi bukan keheningan yang membekukan, melainkan seperti jeda sebelum irama berubah. Suatu jenis keheningan yang membuat jantung berdetak lebih keras, dan waktu terasa lebih lambat. Beberapa hari berlalu sejak Raka kembali. Tapi semuanya berubah. Ia tidak lagi memegang selang air atau menyapu daun. Nadine memberinya ruang di bengkel kecil milik almarhum ayahnya, di sisi kanan villa yang selama ini dikunci rapat. Raka menata ulang tempat itu, membersihkan peralatan lama, dan duduk diam setiap pagi menatap papan skematik yang pernah digunakan ayah Nadine. Ia tak menyentuh apapun dulu. Hanya duduk dan menatap. Mei dan Nadine kini tak lagi menjaga jarak. Ia duduk di luar bengkel, membawa 2 cangkir teh, lalu diam di kursi rotan tanpa bicara banyak. Tapi tidak ada canggung. Bahkan dalam diam, mereka seperti 2 kutub yang saling terhubung oleh sesuatu yang tak bisa dilihat, tapi sangat terasa. Sore itu, Nadine memecah keheningan. Aku tidak tahu harus menghadapimu sebagai siapa. Tukang kebun yang ternyata insinyur jenius. Pria yang membawa kenangan ayahku. Atau Raka menatapnya. Atau Nadine tersenyum kecut. Atau orang yang membuat aku mempertanyakan semua yang kupikir selama ini tentang hidup. Lalu kamu ingin pilih yang mana? Yang jujur. Jawab Nadine mantap. Karena sejak kau datang, aku mulai merasa jadi diriku sendiri. Raka mengalihkan pandangan, lalu bicara tanpa menatapnya. Aku tak tahu harus jadi siapa di dekatmu, Nadine. Tapi yang aku tahu, setiap kali kamu bicara, rasa bersalah itu sedikit lebih ringan. Malam harinya, Nadine duduk sendiri di depan jendela kamarnya. Di luar sana, Raka masih di bengkel, menyalakan cahaya temaram dan memeriksa cetakan desain lawas. Ia mengingat perbincangan dengan Tante Rara sore tadi. Kadang cinta datang bukan dari senyum, tapi dari luka, ujar bibinya. Karena hanya yang pernah terluka, tahu caranya menyembuhkan. Nadine menatap pantulan dirinya di kaca. Tapi bagaimana kalau aku jatuh cinta pada seseorang yang belum sembuh sepenuhnya? Tante Rara tersenyum penuh makna. Maka sembuhkanlah bersama-sama.
Tak semua orang harus datang dalam keadaan utuh. Keesokan paginya, Raka menghidupkan kembali satu perangkat uji milik ayah Nadine. Perangkat itu terdiam selama bertahun-tahun. Tapi pagi itu, untuk pertama kali, ia menyala kembali. Nadine datang membawa sarapan. Tapi langkahnya terhenti melihat lampu-lampu di papan kendali menyala satu persatu. Wajah Raka tak seceria biasanya, justru penuh tekanan. Ada yang salah? Tanya Nadine. Langkah Raka menyusuri lorong kantor pusat perusahaan Wiraatmadja Motors terasa berat, meski tubuhnya tegap. Dinding kaca memantulkan bayangannya yang tampak asing di tengah gedung megah yang penuh desain futuristik, teknologi terkini, dan orang-orang dengan jas mahal. Dunia ini pernah jadi miliknya. Tapi kini, seolah tak mengenalinya lagi. Namun kali ini, ia tidak datang sebagai mantan. Ia datang sebagai harapan terakhir. Di ruang rapat utama, Dewan Direksi sudah berkumpul. Di ujung meja, Nadine duduk dengan tubuh tegak, tatapan tajam, dan dada yang bergemuruh. Meski ia CEO, hari ini ia harus memperjuangkan sesuatu lebih dari sekadar angka laba. Ia memperjuangkan seseorang yang percaya diri tak layak diperjuangkan. Ketua Dewan membuka pembicaraan. Bu Nadine, kami paham Anda punya hubungan emosional dengan mobil prototipe mendiang ayah Anda. Tapi mempercayakan proyek strategis ini kepada orang seperti Raka Mahendra adalah risiko yang tidak bisa kami abaikan begitu saja. Suara itu dingin, penuh kalkulasi. Nadine menahan napas, menoleh ke arah Raka. Tapi sebelum ia bicara, Raka maju sendiri. Saya tahu nama saya buruk di laporan berita, katanya tenang. Saya tidak akan membantah masa lalu saya. Adik saya meninggal karena kesalahan sistem yang saya rancang. Itu fakta. Ruang rapat terdiam. Tak ada yang berani menyela pengakuan setelanjang itu. Tapi saya juga tahu, lanjut Raka, bahwa kesalahan itu tidak membuat saya berhenti belajar. Selama 5 tahun, saya membenamkan diri dalam penebusan, dan akhirnya saya menemukan jawaban atas sistem yang gagal itu. Dan jawabannya bukan teknologi, tapi cara pandang. Mesin bukan soal kecanggihan, tapi soal tanggung jawab. Ketua Dewan menyipitkan mata. Dan apa jaminan bahwa Anda tidak akan mengulangi kesalahan itu? Tidak ada, jawab Raka jujur. Saya manusia. Saya bisa salah lagi. Tapi sekarang saya tahu cara menghadapinya. Bukan lari. Dan saya tidak akan menyentuh satu baut pun tanpa izin penuh dari tim Nadine. Semua menoleh ke arah Nadine. Ia berdiri. Saya percaya pada pria ini lebih dari siapapun di ruangan ini. 2 minggu berlalu. Bengkel lama ayah Nadine kembali hidup. Bukan sebagai tempat nostalgia, tapi jadi pusat riset teknologi eksperimental mobil listrik generasi baru. Tim kecil dibentuk. Raka menjadi arsitek sistem, tapi tanpa nama resmi di struktur organisasi. Ia bekerja di balik layar. Itu keputusannya sendiri. Aku ingin karyaku yang bicara, bukan diriku. Ujarnya saat Nadine menawarkan posisi sebagai CTO. Nadine hanya bisa tersenyum dan menerima. Tapi dalam hati, ia tahu, pria itu lebih dari cukup untuk mengguncang satu perusahaan. Bahkan satu hidup. Di malam hari, Raka sering duduk di lantai bengkel, masih dengan buku catatan tuanya. Kini halaman-halamannya penuh dengan diagram baru, konsep baru, dan coretan yang ia tulis sambil berbicara pada Ray dalam hati. Kadang ia menangis dalam diam. Kadang ia tertawa kecil ketika satu solusi teknis muncul dari logika yang tak ia sangka. Dan kadang, saat Nadine datang membawa kopi larut malam, ia merasa bahwa mungkin dirinya tak seburuk itu. Dulu aku pikir tak ada orang yang bisa memahami bagaimana rasanya hidup dengan kesalahan besar, ucap Raka suatu malam. Tapi kamu sendiri mengajariku bahwa memaafkan diri sendiri bukan berarti melupakan. Nadine duduk di sebelahnya. Bahkan mesin terbaik pun bisa rusak. Tapi kalau diberi kesempatan untuk diperbaiki, kenapa tidak? Raka menatapnya. Dan kamu percaya aku layak mendapat kesempatan itu? Aku bukan hanya percaya, jawab Nadine. Aku bertaruh seluruh perusahaan padamu. Sementara itu, Dito mengamati semua dari jauh.
Ia kehilangan banyak. Reputasi hancur setelah terbukti menyebarkan dokumen pribadi Raka ke media. Dewan direksi mencabut dukungan untuk perjanjian pernikahan bisnis yang dulu digadang-gadang. Tapi lebih dari semuanya, ia kehilangan kepercayaan Nadine. Namun yang paling menyakitkan adalah melihat sorot mata Nadine yang tak pernah ia miliki. Kini tertuju pada pria yang datang bukan membawa janji, tapi luka. Raka kini tidak hanya memperbaiki mobil. Ia menyusun ulang arah sistem motor dinamis baru untuk lini produk mobil listrik masa depan milik Wiraatmadja. Sistem itu jauh lebih aman, efisien, dan bisa beradaptasi secara otomatis terhadap medan dan cuaca. Kalau teknologi ini berhasil, kata salah satu insinyur, ini akan jadi revolusi. Tapi Raka hanya tersenyum. Bukan revolusi kalau itu membuat kita lupa siapa yang kita korbankan untuk sampai ke sana. Ia tetap mencatat nama Ray di bawah setiap desainnya. Sebagai pengingat bahwa setiap kemajuan harus dibayar dengan tanggung jawab. Suatu malam, Nadine dan Raka berjalan berdua di halaman villa. Angin membawa aroma mawar yang mulai mekar. Suara jangkrik menyatu dengan langkah pelan mereka. Dulu aku pikir kamu cuma sekadar orang yang muncul sesaat, ujar Nadine. Dan aku pikir kamu hanya tantangan ego seorang CEO. Balas Raka. Mereka tertawa. Tapi sekarang, suara Nadine mengecil. Sekarang kita sama-sama tahu bahwa kita sedang berada di tengah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika mesin. Lanjut Raka. Mata mereka bertemu. Dan tidak butuh ciuman atau pelukan untuk tahu bahwa apa yang tumbuh di antara mereka sudah melampaui batas nalar. Hari itu akhirnya tiba. Panggung besar berdiri megah di pelataran luar kantor pusat Wiraatmadja Motors. Lampu-lampu menyala terang. Undangan dari berbagai negara hadir. Jurnalis, investor, pengamat otomotif, semua menanti. Nadine berdiri di balik panggung dengan setelan putih sederhana, namun elegan. Raka berdiri tidak jauh di belakangnya, mengenakan jaket hitam polos, tampak tenang di permukaan. Meski dadanya sesak oleh perasaan yang belum selesai. Mobil listrik generasi baru yang mereka kembangkan, proyek rekonsiliasi antara masa lalu dan masa depan, terparkir dengan anggun di tengah panggung. Hari ini, sejarah baru akan dimulai. Tapi hati mereka tidak hanya bicara tentang mobil. Ini tentang apa yang akan terjadi setelah semua lampu padam. Saat Nadine naik ke atas panggung, sorakan menyambutnya. Kamera-kamera mengarah padanya. Tapi ia hanya melihat satu wajah. Di antara kerumunan itu, Raka berdiri tanpa ekspresi, menatapnya dari kejauhan. Terima kasih telah hadir. Ucap Nadine mantap. Hari ini bukan sekadar peluncuran mobil. Ini adalah jawaban dari satu pertanyaan penting. Apakah teknologi bisa menyentuh hati manusia? Ia menoleh ke arah mobil yang diselimuti kain penutup. Mobil ini lahir dari dua hal, impian dan luka. Dan kami tidak menutup luka itu. Kami belajar darinya. Seluruh hadirin terdiam. Kemudian Nadine berkata, saya ingin seseorang yang sangat penting bagi mobil ini, naik ke atas panggung. Semua menoleh, mencari siapa yang ia maksud. Tapi Raka tetap berdiri di tempatnya, tidak bergerak. Nadine tersenyum pelan. Dan seperti biasa, dia memilih untuk tidak terlihat. Setelah acara selesai, semua orang merayakan. Tapi Raka justru diam-diam berjalan ke garasi bawah. Di sana, mobil pertama, prototipe yang dulu ia perbaiki atas tantangan Nadine, masih tersimpan. Mobil itu seperti saksi bisu atas perjalanan mereka berdua. Ia menyalakannya. Mesin menyala dengan suara halus. Tiba-tiba, langkah cepat terdengar dari belakang. Jangan pergi, suara Nadine. Raka mematikan mesin. Menoleh. Aku gak pergi. Nadine mendekat. Lalu kenapa kau ada di sini sendiri? Raka diam sesaat. Karena aku tahu, ada satu hal yang belum kuberitahu kamu. Nadine menatapnya. Apa? Raka menunduk. Mobil ini, waktu itu tidak rusak. Aku yang sengaja matikan sistemnya. Sini. Waktu seolah berhenti. Aku tahu itu mobil warisan ayahmu, lanjutnya. Dan aku tahu,
Kamu akan lakukan apa saja untuk menghidupkannya. Tapi saat kamu tantang aku melihat sesuatu yang tidak bisa kuabaikan. Bukan mobil, tapi kamu. Nadine menahan napas. Matanya membesar. Aku ingin kembali menyentuh mesin. Tapi lebih dari itu, aku ingin mendekatimu. Jadi aku paksa diriku mendekati sesuatu yang paling kau jaga. Air mata Nadine mulai turun, tapi bukan karena marah. Justru karena sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Kenapa kamu gak bilang sejak awal? Suaranya parau. Karena aku takut. Takut kamu merasa semuanya kebohongan. Nadine mendekat, berdiri di hadapan Raka. Dan kenapa sekarang kamu bilang? Raka menatap mata Nadine, dalam dan jujur. Karena hari ini semua orang tahu kamu berhasil. Tapi aku gak mau jadi satu-satunya orang yang tahu kamu dicapai dengan kebohongan kecilku. Kamu pantas tahu semuanya. Dan kalau setelah ini kamu gak mau lihat aku lagi, aku terima. Nadine terisak. Jadi dari awal, kamu hanya ingin masuk ke hidupku. Raka mengangguk. Iya, tapi bukan untuk menjatuhkanmu. Untuk melihat apakah aku masih layak mencintai seseorang. Setelah sekian lama aku berhenti mencintai diriku sendiri. Keheningan panjang menyusul. Lalu Nadine berkata pelan. Tahu gak, aku sudah tahu sejak awal. Raka terkejut. Apa? Aku bukan CEO yang bodoh. Sistem mobil itu tidak rusak. Aku tahu dari log komputer. Tapi aku biarkan kamu pegang. Karena aku ingin tahu siapa sebenarnya kamu. Raka menahan napas. Aku tidak tahu kamu akan sejauh ini. Tidak tahu kamu akan bantu selamatkan perusahaan. Tidak tahu kamu akan membuat aku. Ia berhenti. Suaranya patah. Membuat aku percaya lagi bahwa orang datang bukan untuk menghancurkan. Tangis Nadine pecah. Dan Raka menariknya dalam pelukan. Erat, diam, tapi penuh makna. Dua manusia yang pernah hancur. Kini saling memeluk bukan karena mereka utuh, tapi karena mereka saling menerima bagian yang retak. Beberapa waktu kemudian, suasana villa kembali seperti dulu. Penuh aroma mawar. Tapi ada yang berubah. Raka kini bukan lagi sekadar orang di halaman. Ia duduk di samping Nadine di teras belakang, memegang buku catatannya. Tapi halaman-halamannya tak lagi berisi rasa bersalah. Kini berisi ide. Masa depan. Jadi, ujar Nadine, janji itu masih berlaku. Raka menoleh. Yang mana? Kau bilang, kalau bisa perbaiki mobilku, kau rela jadi suamiku. Raka tertawa kecil. Kupikir kamu cuma bercanda waktu itu. Nadine menatapnya serius. Aku tidak pernah bercanda soal hidupku. Raka terdiam. Lalu mengangguk. Saya sudah perbaiki mobilmu, Nadine. Tapi biarkan saya memperbaiki hatimu pelan-pelan. Kalau kamu izinkan.